pada minggu ini keluarga Elder Pijatuan akan mengenali acara kebaktian tengah minggu, yang mana Puan Pamela akan memimpin acara dan juga akan melayangkan doa pembuka. Manakala Adi Obed akan memimpin kita dalam lagu puji-pujian. Seterusnya renungan dan juga doa sambutan akan disampaikan oleh Elder Pijatuan juga. Mari kita menyanyi berapa buah lagu. Lagu pertama Indua.
aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih karena pimpinanmu sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena diberi kesempatan pada pertengahan minggu ini kami dapat berbakti, biarpun secara online, tapi kami pasti Engkau menyertai kami. Berkati para penonton di mana saja mereka berada. Biarlah mereka mendengar dan juga dapat mendekatkan diri kepada Bapa dengan lebih tenang ya Bapa. Terima kasih Kau sudah mendengar doa ini serta mengampuni setiap dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ku tak pernah jalan dalam tentang pasukan berkuda menimbakan meriam. Ku tak pernah terbang atas musuh, tapi ku askar Tuhan. Aku askar Tuhan. Aku askar Tuhan. Ku tak pernah jalan dalam tentara pasukan berkuda menimbakan meriam. Ku tak pernah terbang atas musuh, tapi ku askar Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian pertengahan minggu kita. Pada malam ini kita akan coba tinjau-tinjau keadaan-keadaan di masa sekarang ini. Apakah Alkitab ini benar-benar memberitahu yang benar ataupun sebaliknya. Secara ringkas, saya akan petik-petik Alkitab dalam ayat dengan keterangan yang serba pendek supaya kita lebih senang untuk memahaminya. Oke, sebelum itu saya suka membawa berdoa untuk sebentar supaya pelajaran ini dapat kita terapkan dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur terima kasih atas masa yang indah ini untuk kami berbakti di dalam kebaktian keluarga kami, agar apa yang kami dapat pelajari daripada firman-Mu pada malam ini memberi peringatan kepada kami untuk lebih setia dan terus setia di hadapan-Mu sementara kami berada di dunia ini. Jauhi kami dari segala godaan, baik kami di online ini maupun para pendengar di rumah, agar kami senang mendengar pelajaran yang Tuhan akan sampaikan kepada kami. Kami mohon, ya Bapa akan mengampuni segala kelemahan yang berlalu
agar kami layak di hadapan Bapa sebagai milik Bapa sepenuhnya. Terima kasih karena doa ini Kau sudah sedia mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serah doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, bagi saudara dan saudari yang senang untuk melihat Alkitab, mari kita lihat apakah Alkitab mengatakan kebenarannya kepada kita di zaman ini ataupun di sebaliknya. Kita melihat di dalam kitab Amos. Amos 8 ayat 3. Secara ringkasnya di sini dikatakan lagu-lagu di bait suci akan hilang. Saudara, bagaimana keadaan kita terutamanya pergi ke gereja sekarang ini? Begitu terhad sekali. Dan inilah dikatakan lagu-lagu kita ini sudah mulai hilang. Tapi saya harap kita sebagai orang-orang yang beriman, dimanapun kita berada, kita harus menyanyikan lagu-lagu untuk Tuhan. Bukan saja di gereja, di rumah, di tempat kita bekerja pun kita boleh nyanyikan lagu-lagu untuk Tuhan. Oke, apa lagi yang seterusnya? Amos pasal 8 ayat 3. Dan saya pikir ini ada kebetulan di masa sekarang ini. Mayat sangat banyak sehingga dibuang. Ini Amos pasal 8 ayat 3. Kalau di negara-negara lain, contohnya di India baru-baru ini dan sekarang lah, kita dapat mendengar dan melihat begitu banyaknya mayat yang mati disebabkan musibah COVID. Dan kadangkala mayat-mayat ini tanpa ditangisi, tanpa dikubur seperti itu, seperti mana yang kita lihat di dalam TV maupun dengar melalui warta berita. Seterusnya Amos pasal 8 ayat 8. Dikatakan di sana bumi akan goncang. Bagaimana keadaan Israel dengan Palestina sekarang, saudara dan saudari sekalian? Sedang dalam peperangan. Seterusnya kita dapat lihat dalam ayat yang ke-8 ayat 10 dalam buku Amos. Apa yang kita dapat lihat di sana? Festival dan perayaan menjadi sedih. Apakah ini tidak betul, saudara dan saudari? Apakah Alkitab ini berkata tidak benar? Di mana-mana perayaan sangat-sangat terhad sekali. Didatangi oleh beberapa orang sahaja. Dan sangat menyedihkan, tidak lagi seperti dahulu di mana kita bebas untuk pergi, melihat, bergabung bersama. Yang seterusnya ayat yang ke-8 ayat 10, pasal 8 ayat 10 dalam buku Amos. Hari-hari pahit di masa depan. Kita dapat melihat dari sekarang bahwa masa akan datang bukan kita menumpu kepada masa yang senang, tetapi menjadi hari yang pahit. Kadangkala menjadi hari yang malang tanpa kita bersedia untuk Tuhan. Amos 8 ayat 11.
Anda tidak akan bisa mendengar firman. Untuk masa sekarang ini saudara dan saudari adalah masa untuk kita benar-benar mencari dan mendengar kebenaran itu. Ada masanya dan saya pikir tidak akan lama lagi di mana kebenaran firman Tuhan ini kita tidak akan dapat dengar lagi dan kita tidak dapat mencarinya lagi. Hanya kita atau bagi mereka yang sudah bersedia untuk menyimpan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka akan senantiasa mengingati kata-kata indah bagi Tuhan. Di mana nanti satu hari dimanapun kita selami lautan untuk mencari firman Tuhan tidak ditemukan lagi. Kita menaiki gunung yang tinggi seolah-olah kita seperti ada mau terbang pergi di udara pun mencari firman Tuhan. Sudah tidak ditemukan lagi. Apabila masanya pintu pertobatan itu sudah tertutup. 8 ayat 13 dalam Amos. Orang muda yang masih begitu muda tiba-tiba pengsan dan mati. Nah, ini pun terjadi sekarang ini. Oleh karena musibah COVID-19 ini tanpa mengira apakah dia muda atau tua, semuanya akan terkena. Dan sudah kita terlihat bahwa tua dan muda semua ada sudah yang mati disebabkan musibah ini. Satu lagi kita pindah ke Yeremia 16 ayat 9. Pernikahan tidak akan ada perayaan. Saudara-saudari sekalian, pernah kita mendengar sekarang ini pernikahan sudah bernikah, sudah berkawin, tetapi kita tidak terdengar pun bila masa mereka berkawin. Nah, karena yang berada di tempat pesta perkawinan itu hanya keluarga itu sahaja dan saudara-saudara yang jauh tidak lagi dapat bersama. Inilah Yeremia pasal 16 ayat 9 katakan. 16 ayat 4, orang mati karena penyakit yang mematikan. Ini tertumpu kepada sekarang ini dan ada kemungkinan di masa akan datang lebih berbahaya lagi keadaan dia. Kita hanya berserah kepada Tuhan dan serahkan segala kepercayaan dan iman kita kepada Dia untuk menghadapi situasi-situasi yang akan datang. Dalam Yeremia 16 ayat 4 juga mengatakan orang akan mati karena penyakit yang mematikan. Kita boleh lihat juga ini dalam keadaan ataupun situasi kita pada zaman ini. Mereka tidak akan dapat berduka atas kematian mereka. Mereka tidak akan dapat menguburkan mereka yang mati. Yeremia 16 ayat 4. Tidak akan dapat berduka atas kematian mereka. Saudara, adakah kita pernah mendengar yang kalau seseorang itu sudah terkena penyakit, terutamanya ini COVID-19 sekarang ini, belum pun mati, sudah itu anak diantar pergi tempat pembuangan sampah. Dan inilah tidak ditangisi lagi, tidak dipedulikan lagi. Nah, apakah Alkitab ini mengatakan yang tidak benar, saudara dan saudari? Tentu sekali Alkitab memberitahu, mengatakan kepada kita apa yang benar. Selanjutnya Yeremia 16 ayat 5, mereka tidak akan pergi ke rumah kesedihan dan tidak akan menunjukkan simpati. Tidak akan pergi ke rumah kesedihan dan tidak akan tunjukkan simpati. Saudara-saudari sekalian, kalau ada saudara-saudara kita meninggal di mana-mana pun, kita terpikir dua kali berpikir sama ada mau pergi atau tidak. Inilah keadaan sekarang.
Dan kalau kita terpigi pun, kita hanya sampai di rumah sana, tiada lagi salam-salam, salam hello saja begitu, kemudian cerita begini begitu, pulang. Begitulah keadaan dia sekarang. Sangat-sangat benar apa yang Alkitab katakan. Ada juga dalam Yeremia 16 ayat 6, seperti mana yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini katakan, besar dan kecil, tua dan muda akan mati, tidak akan ada yang menguburkan mereka. Kalau di negara India yang begitu banyak mayat tidak sempat lagi untuk dikuburkan, cara dia dibakar sahaja. Itulah cara supaya mayat-mayat ini akan hangus begitu saja. Apalagi Alkitab katakan dalam Yeremia 16 ayat 8, seperti tadi juga dilarang pergi ke pesta perayaan. Kerajaan kita sekarang sangat-sangat bagi amaran supaya tidak berkumpul, tidak pergi kepada pesta-pesta. Jadi Alkitab juga pun sudah bagi kita peringatan ini. Jadi ada satu ayat di dalam Yesaya 26 ayat 20. Dia seperti menyuruh kita untuk masuk ke rumah, berdiam dan merenungkan apa yang terjadi. Dia katakan seperti ini, datanglah umatku masuk ke kamarmu dan tutup pintumu, sembunyikan dirimu sebentar sampai amarah itu berlalu. Bukan berarti yang kita masuk dalam rumah dan kita diam-diam tanpa buat apa-apa. Maksud dia di sini, kita berada di rumah, kita merenungkan apa yang Tuhan sudah katakan dan kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita sekarang ini kepada Tuhan. Dalam Keluaran 30 ayat 18 hingga 21 juga telah memenuhi apa yang kerajaan kita sarankan sekarang, yaitu cuci tanganmu agar tidak mati. Tapi kerajaan bilang cuci tangan, pakai pelitup muka seperti begitu, pakai sanitizer. Nah, sebelum pun kerajaan sudah bagi amaran seperti itu, Bible juga sudah mengatakan. Satu lagi dalam Imamat 13 ayat 4, 5 di sana mengatakan apa? Jaga jarak, jika ada gejala tutupi mulut, hindari kontrak dan pakai mask. Semuanya sudah Alkitab lebih dahulu memberi ingatan kepada kita. Nah, satu lagi dalam Imamat 13 ayat 4 hingga 5, apa dikatakan di sana? Siapapun yang sakit harus tinggal di dalam tenda selama 7 sampai 14 hari. Ini dalam Imamat 13 ayat 4 hingga 5. Memenuhi juga kan, kerajaan bagi tempo 14 hari untuk kuarantin. Jika sekiranya belum disahkan, ataupun ada sudah tanda-tanda dia bilang di sini 7 hingga 14 hari. Jadi saudara dan saudara sekalian, bila saya lihat begitu benarnya kata-kata Alkitab ini membawa kita untuk lebih menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada masa kita untuk bergelap-gelap lagi. Cuma masa yang kita ada adalah terus pegang janji Tuhan untuk menyertai kita. Jadi saudara,
hanya itu saja renungan untuk malam ini. Semoga apa yang kita dapat pelajari dan lihat di dalam Alkitab ini memberi satu peringatan kepada kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan untuk sambutan renungan tadi, bukan saja Obed yang sampai lagu istimewa tadi, dia punya dadih pun tidak akun kalah juga. Betapa sejahtera ku rasa Tuhan, berlindung atas-Mu ya batu jaman. Jika dalam dosa lemah dan susah, Padamu ku lari jadi sentosa. Pada Tuhan, Padamu ku lari, berikan lindungan. Di waktu senang atau duka cita, dan bila pencobaan pun sangatlah, ombak laut memalu dan musuh gagah, Padamu ku lari jadi sentosa. Pada Tuhan, Padamu ku lari, berikan lindungan. Kerap kali seteru beserta tentaranya mencoba aku dengan tipu daya. Kerap kali ku rasa penat sangatlah, Padamu ku lari jadi sentosa. Pada Tuhan, Padamu ku lari, berikan lindungan. Oke, mari kita berdoa.
Tama ita sundu ipengyan na surga. Sanpod sa depan tau tatuang diti. Musikaw yahay kumanda dia sebab di pelajaran dat jadi ke jelas pepaingat dahay dat tindak pakupasya dahay nga parlu dat bersara sepenuhnya kumanda dia sa pekadaan dati pemagunan timbayna di nepanu dat bencana di mila dat mamunsa day tama nga atau dihay sebab dat dihay inong katarimo dia matumbayan kumanda dia kanuralan keselamatan biarpun karihat hati pemagunan ngasangira karubing atau kain dua hinayahay datungagan no mangatan no damuli surga tanpa tipin na janji no dit aisa ot katangaban tatuang ditama berdoa khusus aku kematen sana nit pendengar idwalay supaya hinambon dia la it amu asihat atin po di bayana pati lambus nadahit jamahan kesembuhan kumada dia ataupun kawayadat katangaban dat menuna po nabiarna Roh Kudus menahap dat tisa samad bisa makan wala mengatasi dat menuna po it katangaban isalamat kapasyan kumana gitampinay tanggota dahay dahitin gereja Tagas iti ataupun hininggon no po it kano da makinangaw diti alamaya at siaran melalui online iti nga katukan no kasari at kinaw di tama supaya kano hila tumanduli dagumirat sekiran na dat alam ako iman nila tama kano dat bertobat at sebelum atutup pintu pertobatan dahiti pemagunan tama surga sangira ihay darumihat isalam at kodapon natatuang ni bayana tisa dahay sebagai umat no biana imalaikat dat pinasadia pengawal pribadi dahay pensadia am nagi pimpinan no maya dikuasa am malaikat utama am nagi Roh Kudus kanu menyertai daiten sanan supaya kanu berihat salam kesimbanan no kanu kesehatan salam ketungagan na swab ensanan dahay kanu kumuguang da buruan salam bat kasimbayan sebab ipantapak untamangan pon sikaw tu sadia kami kinangotit doa tama ampon sikaw nagi tu sadia saya ko dat manghampun insanan di kelemahan dosa hitam yang tak dikurangan doa ti pinasara iswangaran Tuhan Yesus ikinaringan kapamasidahay amen.